Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Eni, tentunya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar soleh-solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh-solehah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun, kali ini kita hanya memfokuskan pada sikap keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk lebih jelasnya, mari simak kisah berikut ini. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mendengar kabar dari burung hudhud. Ada kerajaan besar dan megah di negeri Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Balqis yang menyembah matahari. Untuk membuktikannya, Nabi Sulaiman mengirim surat kepada sang ratu yang berisi ajakan untuk mulai menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balqis yang menemukan langsung surat itu dan memberitahukan isi pesannya kepada para pembesar kerajaan. Ia juga bertanya, balasan apa yang paling tepat untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman. Setelah berdiskusi dengan para pembesar kerajaan, Ratu Balqis memutuskan untuk membalas surat itu dengan memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Saat hadiah sampai ke tangannya, Nabi Sulaiman merasa marah. Ia berdiri dari duduknya sambil berucap, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Nabi Sulaiman mengembalikan hadiah tersebut dan memperingatkan Ratu Balqis agar tidak bersikap sombong. Selanjutnya, Nabi Sulaiman bertanya kepada para bala tentaranya, siapa di antara mereka yang bisa membangun singgasana Ratu Balqis sebelum sang ratu datang kepada Nabi Sulaiman? Para jin berkata, "Kami akan datangkan kepadamu singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Lalu, seorang ahli kitab Taurat dan Zabur berkata, "Aku akan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip." Ucapan para bala tentaranya terbukti. Ketika singgasana Ratu Balqis terbangun dengan megah, Nabi Sulaiman berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk tidak mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia." Undangan kepada Ratu Balqis pun dikirim. Ketika Ratu Balqis datang, Nabi Sulaiman bertanya, "Seperti inikah istanamu?" Dengan sedikit terkejut, Ratu Balqis menjawab, "Sepertinya iya." Mendengar jawaban takjub Ratu Balqis, Nabi Sulaiman segera membawanya berkeliling. Lantai istana terbuat dari kaca yang di bawahnya terdapat kolam. Melihat pemandangan itu, Ratu Balqis hendak menyingkap sedikit pakaian yang menutupi betisnya, karena ia mencegah air mengenai pakaian itu. Namun, Nabi Sulaiman terlebih dahulu berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Penjelasan Nabi Sulaiman membuat Ratu Balqis malu. Lalu dengan sungguh-sungguh ia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Tepat setelah kejadian tersebut, Ratu Balqis memeluk agama Islam. Berdasarkan kisah tersebut,
terdapat keteladanan yang bisa kita ambil, yaitu 1. Bersyukur. Hendaklah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan cara mengingatnya bahwa sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepada kita itu hanya titipan dan nantinya akan diminta kembali. 2. Rendah hati. Hendaklah kita senantiasa bersikap rendah hati dengan segala kelebihan yang kita miliki, baik berupa kemampuan maupun harta benda. Ketiga, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anakku yang soleh-solehah lagi hebat, setelah kalian menyimak dan mendengarkan video pembelajaran ini, silahkan jawab pertanyaan berikut. 1. Siapakah nama Ratu Negeri Sabah? 2. Sebutkan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikianlah pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.